Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-7 di pembahasan kitab Al-I'rab an Qawaidul I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan ini masih melanjutkan bab kedua, yaitu tentang jar dan majrur. Yang mana pada pembahasan bab kedua ini tentang jar dan majrur ada 4 masalah. Masalah yang pertama sudah kita ambil, itu kalau ada jar majrur harus ada ta'alluqnya. Harus ada ta'alluqnya. Kemudian masalah yang kedua, hukum jar majrur yang terletak setelah ma'rifah dan nakirah. Maka hukum jumlah khobariyah sama hukumnya. Sudah itu ya? Oh. Jadi kemarin baru masalah pertama. Nah, sekarang qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua dari masalah yang ada pada jar majrur. Hukmul jari wal majrur ba'dal ma'rifati wan nakirah hukmul jumlatil khabariyah. Antum kemarin sudah kita pelajari jumlah khabariyah allati lam yatlubuhal amin. Iya, apa kedudukan kemarin jumlah khabariyah? Apa kedudukannya? Bisa naat, bisa hal. Kalau setelah ma'rifah mahdho, hal. Setelah nakirah mahdho, naat. Kalau goir mahdho, istimal. Ihtimal. Bukan istimal, ihtimal. Paham kan? Sama ini. Jar majrur juga seperti itu. Berarti kalau setelah nakirah mahdho, sebagai apa jar majrurnya? Naat. Ma'rifah mahdho, hal. Ya kan? Kalau nakirah goir mahdho, ihtimal. Kalau ma'rifah goir mahdho, begitu. Paham kan? Jelas ya? Persis. Makanya ini pelajaran mudah kalau yang ini. Paham Ridwan? Belum ya? Karena tidak dengar ke sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi sabar-sabar saja dulu. Jadi kalau tidak paham, jangan suruh ulang. Karena bukan salah saya itu. Baik. Jadi kalau antum tahu yang kemarin, mudah yang ini. Karena terikat sama sebenarnya. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, yang penting bukan insya'iyah. Intinya dia adalah jumlahnya apa? Khobariyah. Sama dengan syibul jumlah itu ikut kepadanya. Jar majrur bahkan nanti dhorob juga begitu. Dhorob juga seperti itu. Antum bisa paham ini? Persis, tidak ada bedanya. Lihat. Fahuwa sifatun finah. Maka dia adalah naat pada contoh. Ro'aitu to'iron ala gusnin. Lihat. To'iron itu nakiro mahdo. Ala gusnin berarti ini apa? Naat. Li'annahu ba'da nakirotin mahdotin. Karena dia setelah nakiro yang murni. Wahuwa to'ir. Yaitu kata apa? To'ir. Wahal finah qawlihi. Hal pada contoh firman Allah, faqaraja ala qaumihi fi zinatih. Faqaraja ala qaumihi fi zinatih. Iya, perhatikan kata fi zinatih. Amin. Itu setelah ma'rifah mahdho. Yang mana itu? Bukan kaum, hinya. Hinya. Anwam. Kalau kaum kan diidopakan pada hi. Sekarang pembahasan kita hi. Karena pembahasan ini adalah tentang Korun. Dia keluar kepada kaumnya. Itu kaumnya Korun. Iya. Bisa pada hi, bisa juga pada domir yang ada pada koroja. Yaitu huwa. Anu paham gak ini? Sama intinya hi kembali ke huwa yang Fir'aun. Korun. Paham kan? Jadi bisa. Iya. Fi zinatih.
jar majrur setelah ma'rifah mahdho karena dhamir termasuk a'raful ma'arif. Jadi fi zinati itu sibul jumlah. Jar majrur fi mahalli nasbin apa? Hal. Takdirnya ay mutazayyinan. Dalam keadaan dia berhias, pakai seluruh perhiasannya. Li'annahu ba'da ma'rifatin mahdha wa hiya dhamirul mustatir fi fa kharaja. Paham kan? Dia adalah setelah ma'rifah mahdha yaitu dhamir mustatir yang ada pada apa? Kata kharaja, yang lebih duluan. Jelas kan? Antum bisa pahami ini? Mudah. Wa muhtamilun lahu ma'finah. Ihtimal keduanya itu bisa hal bisa naat pada contoh yujibuni az-zaharu fi akmamihi. Kata az-zaharu dilihat dari lafaz az-zaharu ma'rifah kan ada al. Tapi dilihat dari makna az-zaharu alnya itu menunjukkan makna seluruhnya. Paham ini kan? Jelas kan? Maka dia seperti nakiro, maka ihtimal. Sama juga ini wahada tamarun yani'un. Tamarun yani'un na'at ala aqsanihi li'anna az-zahara mu'arraf bi al-jinsiyah. Az-zaharu itu dimarifahkan dengan al-jinsiyah, bermakna kul. Fa huwa qaribun minan nakira. Maka dia secara makna dekat dari nakira. Wa qauluka tamarun itu mausufun, itu disifati dengan yani'un. Itu disifati dengan kata apa? Yani'un fahuwa qaribun minal ma'rifah. Maka dia dekat dari kata apa? Dekat dari kata ma'rifah. Antum bisa paham ini? Dekat dari kata ma'rifah. Ini Masya Allah. Secara makna. Secara makna. Selesai masalah yang kedua. Al-masalah totalitatu. Masalah yang ketiga. Mata waqa'al jar wal majrur sifatan. Kapan terletak jar majrur sebagai sifat? Au silatan atau sebagai silah, silatul mausul. Au khobarot, kan jar majrur bisa sila kan? Kan sila itu kan bisa jumlah, bisa juga apa? Sibhul jumlah. Sama dengan khobar kan begitu juga. Jadi kapan jar majrur sebagai sifat yang tadi? Atau sebagai sila, silatul mausul. Au khobaron atau sebagai khobar, muta'alliq bi khobar mahdhuf. Iya kan? Au halan atau dia sebagai hal. Yang semua sudah lewat. Kan namanya jar majrur itu kan bisa sebagai naat, bisa sebagai silatul mausul, bisa sebagai khobar, iya kan? Misalnya Zaidun fil baiti. Ini kan fil baiti sebagai apa? Khobar, walaupun secara nampak. Secara takdirnya dia bukan khobar, tapi dia muta'alliq bi khobarin mahdhuf wujuban. Antum paham kan? Tadi dia sebagai khobar, au halan atau sebagai hal, semua yang telah lewat. Maka ta'allaqa bi mahdhufin. Maka dia pasti terikat dengan sesuatu yang dihilangkan. Yang beramal padanya. Takdiruhu, takdirnya. Kainun awistaqarra. Bisa kainun atau istaqarra. Maksudnya bisa isim atau bisa apa? Fi'il. Iya. Bisa isim yaitu seperti kainun. Bisa fi'il yaitu seperti apa? Istaqarra. Iya. Illal waqi silatan, kecuali kalau dia terletak sebagai sila, fayata'ayyana fihi takdiruhu istaqarra. Maka sudah pasti takdirnya istaqarra. Ini faedah penting. Jadi kalau silatul mausul itu dipastikan takdirnya istaqarra. Kalau selainnya takdirnya bisa istaqarra, bisa juga apa? Kainun. Maksudnya bisa isim, bisa fi'il. Bahkan ada ulama bahasa mengatakan dia isim kalau sebagai sifat, sebagai khobar, sebagai hal. Karena asal daripada sifat, khobar, hal itu mufrad. Apa namanya mufrad? Apa artinya mufrad? Bukan mufrad, isi mufrad. Maksudnya apa? Malaisa bi jumlah. Asal daripada khobar itu kan bukan jumlah. Anda paham ini? Maka takdirnya apa? Kainun. Kalau antum bilang istaqarra berarti khobarnya berupa apa? Jumlah, kan begitu. Demikian pula kalau dia hal, demikian pula kalau dia sifat. Asalnya adalah apa? Mufrad semuanya. Jelas ini? Walaupun asalnya begitu, tapi bisa dua karena khobarnya juga bisa berupa jumlah. Anda paham? Tapi kalau dia sebagai sila, itu sudah pasti takdirnya istaqarra. Karena kan dia harus berupa jumlah.
Yang mana dalam jumlah itu harus ada apa? Anda bisa pahami ini? Itu makanya dipastikan. Li'anna silata la takunu illa jumlatan. Karena namanya sila itu tidak boleh kecuali berupa apa? Jumlah. Anda paham kan? Karena sila itu selalu berupa apa? Jumlah. Tidak ada sila mufrad. Sila itu paling sedikitnya itu syibuhul jumlah. Tidak ada namanya silatul mausul mufrad. Tidak ada itu. Tidak ada dibilang begini. Ja'alladhi zaidun. Ja'alladhi zaidun. Artinya zaidun sebagai apanya? Sila. Tidak ada. Anda paham? Paling dia datang. Ja'alladhi qoma abuh. Ja'alladhi abuhu qaimun. Anda paham kan? Itu jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Atau ja'alladhi fiddari. Atau ja'alladhi indaka. Anda paham? Tidak ada itu namanya sila berupa apa? Mufrad. Berbeda kalau hal, sifat, khobar. Itu semuanya ada asalnya adalah apa? Mufrad. Makanya kenapa kalau dia sebagai silatul mausul harus antum takdirkan istaqarra. Jadi kalau dibilang gini. Zaidun fiddari. Bisa takdirnya. Zaidun istaqarra fiddar. Atau apa? Mustaqirun fiddar. Bisa begitu. Tapi kalau anda bilang gini. Itu kan kalau bilang Zaidun fiddar. Tapi kalau anda bilang gini. Ja'alladhi fiddar. Apa takdirnya? Harus istaqarra fiddar. Karena namanya sila itu harus apa? Jumlah. Antum bisa paham ini? Itu Masya Allah. Faedah. Terkait dengan takdirnya. Terkait dengan apa? Takdirnya. Selesai. Waqad taqaddama mithalan. Asib mithala sifati wal hal. Misala, bukan misalan ya. Karena dihilangkan nun, isim musanna. Waqad taqaddama mithala sifati wal hali. Telah lewat kedua contoh untuk sifat dan hal. Telah lewat. Wa mithalul khobari. Contoh dia sebagai khobar. Alhamdulillah. Lihat. Apa takdirnya ini? Alhamdu kain lillah. Anda paham kan? Wa wasilah. Contoh sila. Lahu man fis samawati wal ardi. Man isim mausul. Man itu adalah isim mausul. Lihat fis samawat. Apa takdirnya ini? Lau man istaqarra fis samawati wal ard. Paham takdirnya? Jelas ini? Andi Sultan? Paham? Yakin? Fadli? Yakin? Alhamdulillah. Mudah. Masalah terakhir. Masalah kita sudah mau keluar ini dia. Al-masalah rabi'ah, masalah terakhir kan Pak masalah. Ini masalah terakhir. Yajuzu fil jari wal majrur fi hadhil mawadi'al arba'ah. Ini ikatannya dengan yang ketiga. Masalah yang keempat ini cabang dari masalah yang ketiga. Yajuzu fil jar wal majrur, boleh pada jar majrur. Boleh pada jar majrur fi hadhil mawadi'i, pada empat tempat. Fi hadhil mawadi'il arba'ati, pada empat tempat ini, wahai itu waqa'a ba'da nafin aw istifham ayyar fa'al fa'il. Masya Allah, aneh. Katanya boleh pada jar majrur pada empat tempat tadi itu kalau dia sebagai hal atau sebagai sifat atau sebagai sila atau sebagai khobar, empat tempat itu. Kalau dia terlepas setelah penafian atau setelah istifham, maksudnya ada jar majrur sebagai hal atau sebagai sifat atau sebagai khobar atau sebagai apa? Sila. Itu Masya Allah. Ayyar fa'al fa'il. Boleh dia merofa fa'il. Jadi jar majrur itu setelahnya fa'il kalau dirofa. Keanehannya. Tapi ciri-cirinya kalau dia ada istifham atau apa? Nafi yang mengawalinya. Kan selama ini yang kita tahu. Yang merofa fa'il adalah fi'il atau isim beramal amalan fi'il yang 7. Kan? Fi'il selesai. Isim yang 7 itu bisa merofa apa? Fa'il.
Sekarang tambah yang ke-8. Jar majrur kalau dia sebagai hal atau sifat atau khobar atau sila bisa merofa fa'il setelahnya. Jadi setelahnya dia dirofa. Itu anehnya. Tapi syaratnya kalau diawali oleh penafian atau apa? Istifham. Ini hal yang baru di sini. Ini hal yang baru. Takul, lihat antum katakan. Marartu bi rajulin fid dari abuhu. Perhatikan kata abuhu. Iya. Marartu bi rajulin fid dari abuhu. Kata beliau abu. Falaka fi abu wajahan. Boleh bagi antum pada kata abu dua sisi. Boleh bagi antum pada kata apa? Abu dua sisi. Apa itu? Ahaduhuma antuqaddirahu fa'ilan bil jar wal majrur. Nah, boleh antum takdirkan apa? Fa'il dari jar majrur. Liniyabatihi anistaqarrah. Alasannya karena itu fidar. Itu kata fidar. Itu kan menggantikan kata apa? Istaqarrah. Kan selalu ada istaqarrah. Anda paham kan? Berarti itu fa'ilnya bukan fa'ilnya jar majrurnya. Tapi fa'ilnya yang dia gantikan. Yaitu siapa? Istaqarrah. Ini Masya Allah. Satu boleh. Iya. Liniyabatihi anistaqarrah mahdufa. Yang dihilangkan. Wahada huwa roji indal hudda. Ini adalah yang roji di sisi orang-orang yang hudda. Maksudnya yang ahli. Dalam nahwu. Seperti Ibnu Malik. Dan yang semisalnya. Iya. Asani yang kedua. Antuqaddirahu mubtada'an mu'akharon. Boleh antum takdirkan dia apa? Boleh antum takdirkan apa? Mubtada mu'akhar. Oh itu tadi Masya Allah. Apa namanya? Kita tadi atop ya. Saya nanti takutnya antum bingung terhadap contoh ini. Mana penafian atau istifhamnya. Tadi di atop ya. Boleh setelah jar majrur. Kalau dia menjadi 4 tadi itu boleh menjadi fa'il. Dan ketika dia terletak setelah nafi atau istifham. Jadi sebenarnya ayyar fa'al fa'il itu hukum untuk dua perkara. Hukum untuk dua perkara. Pertama, salah satu kalau jar majrur menjadi sifat atau sila atau khobar atau hal, paham? Boleh merupa fa'il setelahnya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ketika dia setelah nafi atau istifham, boleh juga dia merupa fa'il. Jadi ada dua bukan satu. Ada dua bukan satu. Anda paham? Kan tadi wahaitu. Wah, pakai waw. Dia tidak langsung setelahnya bilang fi hadhil mawadil arba'ati waqa'a ba'da nafyin au istifham. Paham? Tapi pakai apa kata apa? Wahaitu. Berarti itu dua perkara. Paham? Artinya boleh enggak sebelum ada istifham, sebelum ada nafi, boleh. Paham? Di i'rab dua. Dan juga kalau dia terletak setelah nafi dan istifham. Dua. Paham ya? Dua ya? Karena pakai wa. Tidak teliti tadi. Iya, karena pakai apa? Waw. Contoh yang pertama itu. Yang tidak diawali oleh penafian atau apa? Istifham. Dia boleh i'rabnya seperti itu. Wasani sekarang. Lihat yang kedua. Antuqaddiru mubtada ma'akhar. Maksud i'rab yang kedua dari contoh tadi. Yang tanpa diawali oleh penafian atau istifham. Boleh antum takdirkan dia mubtada mu'akhar. Wal jar majrur khobar muqaddam. Jar majrur adalah khobar apa? Muqaddam. Wal jumlatu sifat li rajul. Setelah itu antum bilang jumlah mubtada mu'akhar dan khobar muqaddam itu sifat untuk siapa? Rajul. Jadi sifatnya antum paham i'rabnya? Saya ulangi jadi gini. Ketika bilang begini, marartu, kita kembali dulu ke contoh. Marartu bi rajulin fid dari abu. Kalau antum i'rabnya abu adalah fa'il untuk fidar, berarti naatnya rojul adalah mustakir. Mahdhuf. Kan begitu?
Itu i'rab pertama. Kalau antum i'rab yang kedua, marartu birajulin fiddari abu. Asalnya ini marartu birajulin abuhu fiddar. Berarti birajulin majrur, fiddar jar majrur khobar muqaddam. Abu adalah mubtada muakhar. Mana naatnya rajul? Bukan istaqor, tapi abuhu fiddar. Antum paham ini? Jadi tidak ada istaqorro. Bisa antum pahami? Tidak ada apa? Istaqorro. Karena yang istaqorronya itu di abuhu istaqorro fiddar. Antum paham bentuk i'rabnya? Atau bingung? Kan ada 2 i'rab. Ada berapa i'rab? 2. Ditulis. Ini antum perhatikan i'rab. Sekarang kan bisa fiddari abu. Perhatikan dulu kata fiddari abu. Paham kan? Bisa i'rabnya abu fa'il. Ini i'rab pertama. Abu adalah apa? Fa'il. Mana fi'ilnya? Yaitu fi'ilnya ada, yaitu di ini tandanya. Ini korina yang menunjukkan ada apa? Fi'il. Yaitu fi'ilnya apa? Istaqarra. Paham? Karena kalau ada jar majrur pasti ada kata apa? Istaqarra. Kan begitu? Paham kan? Berarti ini adalah fa'il dari jar majrur. Karena jar majrur menggantikan istaqarra. Paham? Nah, pertanyaannya, mana naatnya rajul? Paham kan? Naatnya rajul adalah fiddar. Ini sifat. Kan begitu? Sifat. Iya kan? Takdirnya istaqarra. Ini takdir daripada ini sifat adalah apa? Istaqarra. Ada bisa pahami? Ini i'rab pertama. Paham? Jar majrur terletak setelah nakiro mahdho. Maka i'rabnya apa? Sifat. Kan begitu? Selesai. I'rab kedua. Boleh antum i'rab kedua, fiddar adalah khobar muqaddam. Paham? Muta'alliq bimahdhuf wujuban, yaitu mustakirun. Ya, mustakirun. Kan begitu? Iya. Abu apa? Abu adalah mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Paham gak ini? Jelas kan? Mubtada muakhar. Sekarang berarti abuhu fiddar, begitu takdirnya. Abuhu apa? Fiddar. Kan begitu takdirnya. Sekarang, mana naatnya rajul kalau di i'rab begini? Naatnya rajul bukan fiddar, tapi abuhu fiddar. Kenapa? Karena fiddar bukan lagi nakiro yang terletak setelah bukan lagi jar majrur yang terletak setelah nakiro. Antum paham gak nih? Kenapa? Karena bukan di sini posisinya. Dia ini asalnya abuhu fiddar, cuma dikedepankan lafadznya. Jadi tidak ada lagi kaidah itu yang jar majrur yang terletak setelah nakiro, bukan. Kan dia di sini. Kan asalnya adalah apa? Asalnya nih fiddari abu adalah apa? Abuhu fi adar. Jadi jumlah ini abu fiddar sebagai apa? Ini yang naat, ini yang sifat. Berarti pertanyaannya, sifatnya jumlah atau sibul jumlah? Sekarang sifatnya jumlah atau sibul jumlah? Jumlah. Karena kalau antum jadikan fiddar naat, sibul jumlah. Tapi kalau antum jadikan abu fiddar, berarti apa? Jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Kita paham, Pak? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Adli?
Iya, kan tinggal antum gini tuh, terjemahannya tergantung antum i'rab apa itu abu. Kalau antum i'rab fa'il, berarti terjemahkan saya lewat dengan seorang lelaki, dah, yang apa? Bapaknya berada di dalam rumah. Paham kan? Kenapa bapaknya duluan diterjemahkan? Karena bapaknya itu adalah fa'il dari fidar. Kan namanya fa'il kan selalu diterjemahkan apa? Duluan. Anda paham betul? Ada masalah lagi? Itu yang i'rab pertama. Kalau i'rab kedua, saya lewat dengan seorang lelaki yang bapaknya adalah berada di dalam rumah. Bapaknya adalah berada di dalam rumah. Karena fidar adalah khabarnya. Abu. Berarti terjemahannya adalah bapaknya. Bapaknya adalah berada di dalam rumah. Anda paham? Hah? Yang pertama tadi gimana terjemahannya? Saya lewat dengan seorang lelaki yang bapaknya di dalam rumah. Yang bapaknya di dalam rumah. Kalau yang kedua, saya lewat dengan seorang lelaki yang bapaknya adalah berada di dalam rumah. Karena fidar khobar, bukan na'at. Dari abu. Paham kan? Numang. Paham? Yakin? Siapa yang belum? Enggak, sama di situ. Tapi i'rabnya boleh dua. Kalau saya ganti abu dengan ar-rajul boleh? Ar-rajul son. Saya ganti abu. Jadi marartu birajulin Fiddari ar-rajulu as-solihu. Hah? Enggak, a'id kan bisa al. A'id itu kan harus domir. A'id itu boleh al, boleh isim isyarah. Cuman hanya saja jadi begini saudara. Yang masalahnya itu kalau ada nakiro sebelumnya, kemudian setelahnya antum pasangkan nakiro lafaz itu dengan al, berarti itu yang kedua adalah yang pertama. Masalahnya kan itu jadinya al-diniyah. Antum al-diniyah, antum bilang gini, ishtaraitu qalaman, thumma bi'tul qalaman. Saya beli pulpen, kemudian saya jual pulpen. Antum pakaikan al yang setelahnya, menunjukkan bahwa yang antum jual ini adalah yang antum beli. Namanya al-diniyah. Berarti kan bertentang ke maknanya. Saya lewat dengan lelaki yang berada dalam rumah yang ar-rajulus soleh, yang yaitu laki-laki yang soleh tadi. Karena yang antum lewati adalah yang ini sekarang. Jadi gimana itu? Karena kalau antum pakaikan al setelahnya, kecuali antum tidak pakaikan al, baru boleh. Jadi antum bilang apa? Marartu birajulin fiddari rajulun solihun. Dah? Bisa pahami? Bisa. Iya, apa i'rabnya rajulun solihun? Dua, bisa fa'il dari fiddar. Iya kan? Bisa mubtada, muakhar. Nakiro, boleh kan dia diakhirkan. Antum bisa pahami? Jadi kalau pakai al agak sulit. Tapi kalau tidak pakai al, bisa. Karena kalau pakai al berarti itu yang antum melewati adalah yang berada di rumah. Kalau pakai al, nah, antum lewat bersamanya, kemudian berada di rumah. Gimana itu? Jadi dia lewat bersama Nu'man, tapi Nu'mannya di rumah. Tiket mari padi.
Iya, kan dia bisa di Makkah sholatnya. Iya. Kita paham itu. Masalah al itu nggak bisa kita bilang sebelum dia nakirah kemudian kasihkan al setelahnya, karena menunjukkan itu satu orang. Menunjukkan apa? Satu orang. Tapi kalau kita nggak pasangkan al, bisa. Karena beda orang kalau nggak pakai al. Misalnya antum bilang begini dalam kalimat, istaraitu kolaman, thumma bi'tu kolaman. Saya beli pulpen, kemudian saya jual pulpen. Ini yang antum beli dan jual beda. Karena nakirah, nggak pakai al. Paham nggak? Ikut gizi mutamimah? Tidak. Oh ikut. Ada namanya di sana al-dihniyah. Al-dihniyah ini adalah nama al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu ada namanya dihniyah, ada namanya dikriyah. Nah, ada namanya al-hudur. Paham? Ingat kembali? Lupa mi? Lupa di? Tidak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Jelaskan sudah ini? Sudah ini? Ini masalah. Ini dua i'rab yang boleh. Dua i'rab yang boleh. Boleh ditakdirkan begitu langsung. Fala taqulu, dan antum juga boleh katakan ma fid dari ahadun. Ini diawali oleh apa ini? Nafi. Ma fid dari ahadun. Sekarang kalau kita ditanya, apa i'rabnya ahadun? Begitu. Paham kan? Antum langsung bilang apa? Fa'il. Ih, mana fi'ilnya? Fidar. Itu jar majrur. Anda paham ini? Kalau dia sebagai khobar, bisa beramal-amalan apa? Bisa beramal-amalan apa? Fi'il. Paham? Kan kalau dia sebagai khobar, sebagai hal, kalau di sini sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Khobar muqaddam. Kan gitu. Tapi masalahnya ahadun itu kan mubtada muakhar. Gimana ini? Iya, tapi di sini dia mau i'rab fa'il. Iya, pertanyaan saya, mana mubtada, mana khobar, mana fa'il? Iya kan? Paham pertanyaannya? Paham ini? Kan gini, kan antum i'rab gini. Ini bidar, kan mubtada antum bilang apa? Khobar muqaddam. Ahadun mubtada muakhar. Tadi ini kan pembahasan kita. Ini sebagai fa'ilnya bidar. Iya. Maksudnya gini, kan antum i'rab mubtada. Nah, sementara di sini kita mau bilang dia apa? Fa'il. Itu pertanyaannya. Masa ada satu kata dibilang fa'il terus mubtada? Siapa tahu jawabannya? Hah? Enggak. Itu sudah selesai. Enggak, iya. Jadi gini. Anak paham yang Pak Sunar bilang. Wasani dari ahaduhuma. Wasani dari ahaduhuma. Kan gini, belum bilang tadi wajahan. Supaya antum bingung. Kan boleh dua sisi itu yang di atas. Contoh tadi yang di atas itu, marartu bi rajulin fi dari abuhu wajahan. Nah, sisi pertama antum qaddar fa'il. Antum takdirkan dia sebagai fa'il, abu. Wasani yang kedua untuk abu. Bukan yang untuk contoh ini. Ada penafian Ustaz, kembali ke ini Ustaz, yang dua sisi pertama yang empat dan ayat wa apa nafi wa istighfar. Enggak. Takulu ini Pak Sunan. Enggak gini. Lihat kan baca dulu. Watani antu qadar mubtada'an mu'akhkharun. Ini bercerita tentang abu. Antum takdirkan dia adalah mubtada mu'akhkhar. Saya paham kebingungan semua di sini. Dia bilang, ditakdirkan mubtada mu'akhkhar. Wal jar majrur khabar muqaddam, yaitu fiddar yang abu. Itu bercerita tentang contoh itu. Iya.
Wal jumlatu sifat li rajul. Jumlah fi dari Abu sifat untuk rajul. Sudah titik. Watakul, ini atof ke watakul yang pertama. Ini karena tidak turunkan ke ini. Dia sambung ke di situ, seharusnya kan ganti paragraf. Sudah titik itu tadi saudaraku. Sudah titik itu, sifatun li rajul. Ini pembahasan itu untuk yang contoh pertama. Watakul marotu bi rajulin fi dari Abu. Kan dia dua sisi. Yang pertama satu ahduma, yang kedua wasani. Wasani ini titiknya sampai li rajulin. Seharusnya dia turunkan ke ini cetakannya. Di cetakan antum tidak diturunkan, kan saya cetakan lama. Sama Ji. Antum kertas kuning, saya kertas putih. Tidak sama. Iya. Paham maksudnya? Seharusnya dikasih turun ke ini. Watakul ini atau ke takul. Kan pertama tadi. Takul contoh pertama untuk yang tidak diawali penafian dan istifham. Itu maksudnya takul. Sekarang watakul antum katakan juga contoh kedua yang diawali oleh penafian. Tidak ada hubungannya dengan yang tadi itu asani. Anu jawaban Ustaz. Kalau ahad yang ditakdirkan sebagai mubtada berarti fi'il khabar. Dia muta'alliq dengan mustaqil. Tapi kalau ahad yang ditakdirkan sebagai fa'il berarti ini jumlahnya fi'liyah. Mastaqarra fi'dali muta'alliq dengan fi'il istaqarra. Ahad sebagai fa'il. Berarti fidar apanya? Fidar dia muta'alliq dengan itu istaqarra. Jadi jumlahnya jumlah fi'liyah. Jadi takdirnya ma istaqarra ahadun fidar. Kalau ahadun sebagai mubtada berarti ma ahadun istaqarra fidar mustaqilun fidar. Ini sama Ji. Kan mau istaqarra atau mustaqir sama Ji. Paham kan? Nah, ini dalam contoh ini kan tak bisa gitu dua. Ada sebenarnya jawabannya tapi antum tidak ingat. Mubtada itu kan tidak harus lahu khobar. Kan ada lahu marfu, sadda masadda al khobar. Kan sudah lewat di mutamimah. Itu kan karena kita bingung pikirkan ini harus kan dua, dia menjadi fa'il, dia juga menjadi mubtada. Kalau antum i'rab mubtada mu'akhkhar, berarti itu khobarnya di depan. Kalau antum i'rab dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya selesai masalah. Kan sudah ada fi'il fa'il, tidak perlu lagi bicara mubtada khobar. Iya kan? Berarti ini fiddar ahadun, ma fiddari ahadun fa'il, fi'il. Ahadun fa'il, selesai, bukan mubtada. Anda paham? Kalau yang pertama, yang biasa, ma fiddari ahadun mubtada muakhar, fiddari khobar muqaddam. Kan itu juga i'rab satu. Yang satunya lagi ma fiddari ahadun fa'il, fiddar jar majrur, beramal amalan fi'il. Jadi tidak ada dibilang mubtada. Tidak ada dibilang, jadi satu bilang mubtada, satu bilang apa? Khobar. Satu bilang fa'il. Anda bisa paham ini? Jelas kan? Jelas pembahasan Iqbal? Yakin? Kan gini, sebenarnya ini kan kita selalu bilang i'rab yang bermasalah kalau antum selalu i'rabnya fiddar adalah khobar. Iya kan? Kita ndak bilang begitu. Kalau antum i'rab ahadun adalah mubtada muakhkhar, baru antum i'rab fiddar khobar muqaddam. Dah? Sekarang fiddar boleh kita bilang dia adalah jar majrur, beramal amalan fi'il, merupa fa'il karena dia terletak setelah apa? Nafi. Berarti antum ndak bilang dia mubtada khobar muqaddam. Enggak. Memang dia antum bilang jar majrur, beramal amalan fi'il, merupa fa'il, diawali oleh penafian. Jadi ahadun fa'il, selesai. Jumlah sudah sempurna. Anda bisa paham ini? Jelas ini? Pak Gading? Yakin? Ridwan? Jelas? Oh iya, alhamdulillah. Iya.
Jelas ini kan? Wa qala Allah Ta'ala, sama dengan ini. Qala Allah Ta'ala afillahi syakkun. Sama gini. Jadi ketika antum i'rab syakkun adalah mubtada, berarti fillahi khobar muqaddam, jar majrur. Tapi kalau antum i'rab fillahi jar majrur, beramal amalan fi'il karena diawali oleh apa? Istifham a. Maka syakkun adalah apa? Fa'il. Jelas kan? Memang i'rabnya langsung beda. Jadi kita tidak bilang ini khobar muqaddam lagi. Beda lagi, sudah beda jalannya. Paham kan? Jelas kan? Selesai. Kemudian, masih ada kemudiannya. Wa ajazal kufiyuna wal aqfash rafa'uhum al fa'il fi ghairi hadhil mawadi' aidan. Kan tadi kan kalau dia sebagai 4 tempat itu, kalau dia sebagai hal, naat, khobar, apa lagi? Sila, itu kan bisa merupa fa'il. Orang-orang Kufa dan Al-Aqfash membolehkan keduanya merupa fa'il pada selain tempat ini. Ini masalah. Selain tempat itu boleh merupa fa'il menurut orang Kufa dan Al-Aqfash. Nah, fiddari Zaidun. Lihat itu Zaidun. Apakah dia sebagai naat? Tidak. Iya kan? Apakah dia sebagai hal? Tidak mungkin. Karena ini mufrad ini Zaidun nakir marifah. Apakah dia sebagai khobar? Enggak. Apakah dia sebagai silah? Enggak. Kan begitu. Tapi Zaidun kenapa dirofa? Menurut mereka ini i'rabnya fa'il. Mau apa antum? Ya begitu. Kalau i'rab kita kan yang biasa apa dia? I'rab yang biasa. Mubtada mu'akhkhar, fidar khobar muqaddam, kan itu mudah. Tapi menurut orang Kufa ini fa'il juga. Siapa yang merupanya? Fidar. Kan jar majrur bisa beramal. Ya kan? Apa bedanya yang tadi dengan ini? Kan sama. Semuanya takdirnya kan apa? Istaqarra. Kan sama semua. Ya kan? Menurut siapa ini? Orang Kufa dan Al-Aqfash. Dan memang tahu ada sisinya. Kan ada sisinya. Kan intinya kan kita mau bilang itu fa'il dari siapa? Istaqarra. Dan itu kan ada walaupun pada selain 4 itu. Kan kalau ada jar majrur kan pasti antum bilang takdirnya apa? Istaqarra. Iya kan? Jelas kan? Selalu begitu. Jadi sekarang berarti bisa 2 sisi i'rab. Ya, tapi jangan kasih tahu orang yang baru itu, aneh itu. Karena kalau kita bilang ini adalah mubtada mu'akhkhar, khobar muqaddam, itu lebih mudah. Tapi kalau antum bilang fa'il, fa'il itu apa pengertian fa'il? Ismun marfu. Antum akan berdebat sama dia ini. Apa pengertian fa'il? Fa'il adalah apa? Isim marfu wa badal fi'ili al-ma'lum. Setelah fi'il ma'lum, ini tidak, berdebat antum, iya kan? Karena dia akan bawakan pengertian apa? Fa'il, iya. Ternyata tidak selamanya fi'il. Boleh isim beramal-amalan fi'il dan ditambah lagi sekarang jar majrur bisa beramal-amalan fi'il. Selesai kan? Selesai kan? Sudah? Selesai? Antum paham itu? Selesai tentang jar majrur. Kemudian beliau bawakan tambih, beliau ikutkan dhorof. Ini sebagai penutup. Tambihun jami'u ma dzakarna fil jar wal majrur. Seluruh yang kami sebutkan di jar majrur itu sabitun di dhorof. Itu juga berlaku untuk dhorof. Kan beliau cuma sebutkan pembahasan siapa? Jar majrur. Kan masih ada syibul jumlah lagi yang satu. Siapa? Dhorof. Sama juga 4 masalah. Fala budda min ta'alluqihi, maka pasti dia punya ta'alluq bi fi'ilin. Apakah dengan fi'il? Nah, contoh waja'u abahum isya'an yabkun, yabkun atau isya'an kan dzarafnya. Kemudian terletak setelah apa? Setelahnya ada jumlah. Anu paham ini? Ini isya'an pasti ada ta'alluqnya dengan fi'il, yaitu ja'u di situ ada kan? Awitrahu ardon. Ardon, ini sebagai apa ini? Dzaraf juga, paham kan? Dia muta'alliq bi fi'il sebelumnya. Au bi ma'na fi'ilin, atau isim yang semakna dengan apa?
fiil sama. Nah, Zaidun mubakkirun yaumal jum'ati. Lihat, siapa yang beramal pada yaumal jum'ah? Mubakkirun. Isim atau fiil itu? Isim. Wajalisun amamal khotibi. Maksudnya Zaidun mubakkirun yaumal jum'ati wajalisun amamal khotibi. Siapa yang beramal pada amama al khotib? Jalisun. Paham kan? Wa mithalu wuqu'i sifatan. Contoh dia terletak sebagai sifat maratu bi ta'irin fauqa gusnin. Gampang, ganti saja huruf jarnya dengan siapa? Dorob. Jadi maratu bi ta'irin fauqa gusnin. Apa i'rabnya fauqa gusnin? Naat, kan dia terletak setelah apa? Nakiro mahdo. Wahalan bisa dia menjadi hal. Ra'aitul hilala bainas sahabi. Sekarang bainas sahabi, apa i'rabnya? Hal, kan terletak setelah ma'rifah mahdo. Mana itu? Al-hilal. Paham kan? Wa muhtamilan, dan dia ihtimal lahuma untuk keduanya. Maksudnya bisa naat, bisa apa? Hal. Yu'jibuni samaru fauqal aksoni. Lihat as-samar. Lihat dari lafaz ma'rifah, lihat dari maknanya as-samar, mencakup seluruh buah-buahan. Paham kan? Berarti dia mirip dengan nakiro. Berarti fauqal akson bisa i'rabnya apa? Naat, bisa juga apa? Hal. Wa ra'aitu samaratan yani'atan fauqa gusnin, sama samaratan yani'atan. Ini disifati secara lafaz nakiro, secara makna apa? Ma'rifah. Paham kan? Wa mitalu wuqu'i khobaro, contoh dia terletak sebagai khobar. Warrokbu asfalu minkum, contoh yang ada di mutamimah. Warrokbu asfala minkum. Asfala minkum itu siapa? Sebagai apa? Khobar. Paham? Fi mahali rofin khobar, walaupun pada hakikatnya dia muta'alliq bi khobarin mahdhuf. Takdirnya apa? Mustakirun. Paham? Fi qiraati sab'a binasbi asfala. Dalam qiraat sab'a dia nasab asfalanya. Kan ada dalam qiraat juga dia rofa asfalu. Kalau dibaca asfalu ya bukan dhorof, berarti dia khobarnya mufrad. Paham? Wasilatan, contoh dia sebagai sila, contohnya waman indahu la yastakbirun. Man isim mausul. Indahu itu adalah silatul mausul. Wa mitaluhu raf'ihi al-fa'ila. Bisa juga dia. Masya Allah. Ini sudah jadi 9. Ya kan? Kan 7 isim. Bisa merupa apa? Fa'il. Beramal amalan fi'il. Ke-8 jar majrur. Ke-9 dhorob. Ternyata dia juga bisa berupa fa'il. Contoh, Zaidun indahu malun. Zaidun indahu malun. Apa i'rabnya malun? Fa'il. Dari indahu, dhorob. Paham? Bisa juga i'rab sisi lain. Apa sisi lainnya? Bisa malun adalah mubtada mu'akhkhar. Indahu khobar muqaddam, kan gitu. Terus mana khobarnya Zaidun? Khobarnya Zaidun adalah jumlah apa? Ismiyah jadinya. Jadi nanti beda. Jumlah apa? Ismiyah. Wa yajuzu takdiruhuma mubtada wa khobaro. Boleh ditakdirkan keduanya itu mubtada dan khobar. Wayati finah, dan datang dalam contoh indaka Zaidun al-madhaban. Sama. Datang dalam contoh indaka Zaidun 2 madhab. Apa madhabnya tadi? Kufa dan Akwas tadi. Pokoknya persis. Apa yang ada pada jar majrur itu juga terjadi pada apa? Dhorob. Alhamdulillah, selesai bab 2. Alhamdulillah, sesuai target. Mana itu? Iya, Zaidun indahu malun. Bisa kan takdirnya istaqarra indahu mal. Dah? Tapi kalau malun indahu berarti jumlah apa? Ismiyah. Karena jadinya malun istaqarra indah. Sudah? Yang tadi itu yang kalau sebagai silah kan wajib ditakdirkan istaqarra.
Bisa, tergantung kemananya. Kan dah harus istiqoroh. Bisa hasola. Kan harus fi'il. Kana hasola. Kan itu kan semua takdirnya itu. Maksudnya bisa tergantung nanti maknanya. Hasola, kana, istaqoroh. Yang penting fi'il. Tidak? Alhamdulillah selesai bab 2. Sisa 2 bab lagi. 3 sama 4. 4 jangan antum anggap. Kalau bab 4 jangan antum anggap. Pokoknya sisa 1 bab. Sisa bab 3. Bab 4 itu penutup, Ji. Hah? Tidak sampai. Karena bab 4 cuman 4 berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Bab 4. 7 halaman berarti berapa lembar? 3 lembar setengah. Iya. Terus lagi dia kan mudah sekali. Antum buktikan nanti itu mudah sekali. Jadi bab 3 ini kita berjuang, insyaallah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta